warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Iya, semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baiklah anak-anak soleh dan solehah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran PKN, kita berdoa dulu bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan solehah, sekarang kita akan tepuk adab belajar dulu ya. Ya, siap? Tepuk adab belajar. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan seksama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang serta gembira. Hore! Anak-anak soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 1, insya Allah subtema 3 tentang muatan PKN ya nak ya. Nah, yang pertama, menghargai keberagaman teman. Ya, siapa di sini yang suka permainan? Pasti semua anak suka permainan ya. Ya. Dan di dalam permainan itu biasanya suka melibatkan banyak anak ya, banyak siswa-siswi itu. Suka ada tidak di sini yang suka membeda-bedakan temannya? Aku maunya sama ini, Bu. Aku maunya sama ini, aku nggak mau sama ini. Ayo, siapa yang suka seperti itu? Kira-kira boleh tidak ya seperti itu? Nah, ternyata tidak boleh. Kita harus menghargai keberagaman teman ya. Kita itu dengan teman kita pasti ada yang berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang nggak terlalu kuat, ada yang cepat kalau lari, ada yang biasa saja. Ya, itu tidak boleh kita membeda-bedakannya. Kita tidak boleh memilih-milih teman, ya. Yang bagus itu yang dilakukan dengan teman itu bekerja sama ya. Misalnya ada yang larinya cepat, kalau permainan bola dia suruh yang menggiring bola. Kalau yang larinya kurang cepat bisa ditempatkan di mana ya. Yang penting kerja sama ya. Dalam permainan kita pun tidak mengutamakan menang dan kalah nak. Tapi yang pertama kerjasama ya, berusaha kerja sama-sama untuk meraih kemenangan itu ya. Nah, setelah itu kita baik-baik dengan teman, jadi seperti itu ya, menambah kedekatan dengan teman. Nah, bersosialisasi dengan teman. Tapi kalau kita pilih-pilih nanti akan sebaliknya, tidak ada kerjasama ya, dan jadi tidak baik ya nah ya dengan teman seperti itu. Nah, kerjasama itu dilakukan untuk kebaikan bersama ya. Permainan pun akan enak dilakukannya kalau kita bekerja sama ya nak ya. Dalam kerjasama kita harus saling menyayangi, saling menghargai. Tidak boleh apalagi saling menghina ya nak ya. Sikap menyayangi dan menghargai termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Kira-kira sila keberapa ya? Ya, sila ke-2 Pancasila ya. Setiap manusia
sama derajat hak kewajiban asasinya, kewajiban dasarnya nak ya. Kewajiban yang ada di dirinya, derajatnya sama, haknya sama, kewajibannya pun sama, tanpa membeda-bedakan suku. Kan banyak ya di dalam satu kelas pun berbeda-beda sukunya. Nah, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Tentu kita sama teman kita berbeda ya. Tapi itu bukan masalah, bukan halangan untuk berteman, untuk saling menghormati, saling menghargai ya, seperti itu. Oleh karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, serta tidak menindas orang lain. Tidak boleh menindas orang lain ya. Yang lebih baik itu kan orang yang bermanfaat dengan sesamanya, kalau di dalam Islam itu. Nah, dan Allah pun tidak melihat manusia itu dari segi fisiknya ya nak ya, tapi dengan ketakwaannya, ketaatannya sama Allah dilihatnya, bukan fisiknya begitu, bukan keturunannya, bukan sukunya ya, bukan jenis kelaminnya. Umpamanya yang anak laki-laki sholat duha 2 rakaat pahalanya lebih besar daripada anak perempuan yang sholat 2 rakaat. Tidak, Allah itu melihatnya bukan dari laki-laki atau perempuannya, tapi dari pelaksanaannya seperti apa ya, melaksanakan sholatnya, khusyuknya, bacaannya, mengingat Allah. Nah, itu yang Allah lihat ya kalau misalnya dalam sholat ya, seperti itu. Ini adalah contoh perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kalian bisa baca juga ya, disimak ya Nak ya, di halaman 143. Yang pertama, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Karena manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya. Manusia tidak dibeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. 3. Dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat, sama, tidak ada bedanya. Nah, manusia itu, bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari umat manusia. Sikap yang sesuai adalah menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain ya, seperti itu. Seperti dengan, walaupun jauh di sana di Palestina, anak-anak selalu tetap peduli ya Nah ya, saling peduli begitu. Kalau ada apa-apa di Indonesia, di Palestina pasti mendoakan. Iya, seperti itu. Dan yang baru-baru ini ya Naya, ada ledakan di Libanon, di Beirut itu. Semoga Allah selamatkan orang-orang di sana. Semoga yang beriman meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Naya, kita doakan. Semoga tidak berkepanjangan dampak dari bom tersebut. Amin ya robbal alamin. Ya, anak soleh dan soleha, kita ice briefing dulu ya. Ya, judulnya bola, ikutin Bu Rini ya. Boleh sambil berdiri, ayo. Ya, begini pertamanya. Ada bola menggelinding, menggelinding, menggelinding. Ada bola yang memantul, yang memantul, yang memantul. Aku suka main bola, bola menggelinding dan memantul. Aku suka main
nak ya, ikan cucut, ikan hiu. Lanjut yuk ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 155, masih pembelajaran PKN ya nak ya, yaitu tentang sikap dalam menyampaikan kritik atau saran ya. Apa itu kritik atau dan saran ya? Kritik itu adalah pemikiran kita atau ide kita tentang suatu tindakan teman ya nak ya. Kemudian kita menyarankan harusnya seperti apa begitu. Tindakan teman yang tidak baik yang menurut kita itu tidak perlu dilakukan ya, itu namanya mengkritik dan memberikan saran ya. Kalian boleh mengkritik atau memberikan saran kepada teman kalian ya. Kritik atau saran harus disampaikannya dengan cara yang baik, yang tidak menyinggung ya. Saran harus disampaikan dengan cara yang baik juga agar tidak menyinggung perasaannya ya yang kita kritik. Bagaimana cara menyampaikan kritik atau saran yang baik? Ya, di sini ada cara-caranya ya. Ada 6 cara. Yang pertama, sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik ya, dengan kalimat yang sopan, yaitu kalimat yang baik ya nah ya. Disampaikan dengan baik, tujuannya untuk menjaga perasaan orang yang dikritik dan memberikan kesan bersahabat ya, kan sahabat kita yang kita kritik, jadi harus baik-baik ya nah ya kalimatnya. Kemudian yang kedua, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak ya, karena kan kita tahu dia itu sudah bertindak yang tidak baik. Tidak boleh dibuka di depan orang banyak, tapi kita bicara dulu berdua dengan teman kita ya nah ya, dengan baik-baik ya. Nanti kalau misalnya di depan orang banyak malah membuat malu teman kita ya, bahkan bisa tersinggung dan tidak mau mendengarkan kita itu ya nah ya. Pilihlah waktu dan tempat yang sesuai, misalnya saat istirahat ya, kamu deketin tuh temanmu, terus diajak bicara yang baik-baik ya nak ya, disampaikan pemikiran kalian tadi ya nak ya. Oke, yang ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar ya nak ya. Kritikan dengan kata-kata kasar dapat menyebabkan orang yang dikritik merasa tidak nyaman dan marah ya nak ya. Jika kalian ingin menyampaikan kritik, gunakan kata-kata tegas, karena tegas tidak sama dengan kasar. Beda ya, kalian bisa tidak membedakan tegas dengan kasar. Kalau kasar itu biasanya suka ditambahkan dengan bentakan atau dengan kata-katanya kotor. Nah, itu yang kasar ya nah ya. Tapi kalau tegas itu beda lagi. Nah, ya. Itu. Kemudian mengkritik yang keempat, mengkritik tindakannya bukan orangnya. Ya, bukan orangnya yang dikritik, tapi tindakannya. Seperti itu. Kalian harus spesifik saat mengutarakan kritikan. Kritikan harus ditujukan pada tindakan, bukan pada orangnya. Dengan cara seperti itu akan menunjukkan poin yang jelas mengenai hal yang perlu diperbaiki ya nah ya. Jadi jelas, apa kamu tadi kamu kok mengambil pensil temanmu itu, padahal temanmu tidak salah apa-apa. Menurutku teman kita itu tidak salah apa-apa. Nah, bisa seperti itu ya, dikasih tahunya seperti itu. Tidak dengan kata-kata kasar dan tidak dengan ke orangnya langsung, tapi ke tindakannya yang kita kritiki ya. Kemudian lakukan dengan tersenyum ya, dengan tersenyum selalu. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Mana senyumnya anak-anak soleh dan soleha? Senyum dulu. Iya ya, senyum saja kita dapat pahala loh nak. Dan sedekah yang paling ringan itu adalah senyum ya. Kalau kita senyum pasti orang lain tuh jadi seneng ya nak ya. Tuh.
Kemudian yang kelima tadi ya, lakukan dengan tersenyum. Dan yang terakhir yang keenam, akhiri dengan kesimpulan. Sebuah kritik baik adalah kritik yang memberi kesimpulan di akhir untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik sekaligus mengajarkan bagaimana cara untuk mencapainya. Yang saran itu ya Nak ya. Jadi sebelum mengkritik, pikirkan dulu kesimpulan dan tahap yang harus dilakukan sebelum mengutarakan kritik. Aku mau mengkritik sama si A, soalnya tadi dia kok tiba-tiba mengambil pensil temen, padahal temenku itu yang satu tidak salah apa-apa, langsung direbut aja pensilnya. Diutarakan ke temennya. Itu menurutku sih itu tidak baik. Menurutku teman kita itu nggak salah apa-apa. Coba kamu nanti kalau misalnya mau pinjem pensil kan lebih bagus dengan minta izin dulu sama dia. Seperti itu ya Nak ya, misalnya. Anak soleh-solehah siap ya. Siapa yang masih ingat lagu kupu-kupu? Ya, ingat ya. Oke, kita mulai ya. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, jadilah kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga-bunga dihinggapi, bunganya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu cantik sekali. Ya, kita lanjut lagi ya Nak. Ya, subtema 3 ini yaitu tentang pertumbuhan binatang ya Nak ya. Ya, kalian sudah belajar di muatan bahasa Indonesia itu ada daur ulang kehidupan binatang ya, ada katak, ada nyamuk, ada lalat itu ya Nak ya. Nah, di PKN ada tentang sikap menghargai perbedaan ya. Kalau melihat binatang, sikap teman-teman kita itu kan pasti berbeda-beda ya Nak ya. Ada yang suka, ada juga yang masih takut ya. Itu berbeda-beda. Nah, ada juga yang suka sama binatang ini tapi sama binatang ini takut ya. Kita tidak boleh menambahkan ditakut-takuti teman kita ya. Kalau ada yang takut dengan binatang, misalnya dengan kucing, ada tidak di sini yang takut kucing, atau malah banyak yang sayang sama kucing seperti Rasulullah ya. Kucingnya namanya siapa? Mueza ya. Iya, itu Rasulullah pun sayang kucing, sayang sama unta ya, sama semua makhluk Rasulullah sayang ya Nah ya. Ya, dan kalau misalnya ada teman kita yang masih takut sama kucing, bilang aja, kucing itu kesayangan Rasulullah loh, dia itu hewannya jinak. Iya, kalau kita kasih makan, dia itu akan baik ya. Nah, kalau misalnya nyamuk dan lalat itu binatang yang suka di tempat kotor ya Nak ya. Nah, bagaimana caranya biar tidak ada nyamuk dan lalat? Nyamuk dan lalat itu kan menyebabkan penyakit ya Nak ya. Nah, bisa dengan cara membiasakan membuang sampah pada tempatnya ya. Biar nyamuk dan lalat tidak betah ya di lingkungan sekitar kita kalau kita selalu membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau misalnya ada orang lain atau teman yang membuang sampah sembarangan, diingatkan, dikritik dengan baik-baik, yakni disarankan ya, betul. Dalam Islam menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Orang beriman
pasti menjaga kebersihan karena itu perintah agama ya. Nah, di sini ada materi tentang bersatu menjaga lingkungan sekitar di halaman 163. Nah, silahkan dibuka halaman 163. Ya. Di lingkungan bagaimanakah kalian suka tinggal? Kalian tentu suka tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan idaman semua orang. Adapun cara menjaga kebersihan lingkungan adalah ada 3 ya Nak ya. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan rumah. Setiap keluarga menempati rumah sebagai tempat tinggal harus dijaga kebersihannya. Di rumah yang bersih akan membuat penghuninya merasa nyaman. Adapun cara menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah yang pertama bisa dengan mengadakan kerja bakti membersihkan rumah secara rutin. Insya Allah kalian sudah melakukannya ya. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan rumah secara teratur, misalnya menyapu dan mengepel lantai secara rutin. Ya, kalau menyapu kan bisa setiap hari. Kalau mengepel itu biasanya seminggu 2 kali bisa ya. Menjaga kebersihan rumah secara teratur ya seperti itu ya Nak ya. Kalau bersih-bersih debu kaca itu bisa kalau hari libur ya Nak ya, seperti itu. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. Pemukiman itu tempat tinggal ya Nak ya, sekitar rumah kita. Cara menjaga kebersihan lingkungan pemukiman adalah yang pertama, mengadakan kegiatan bekerja bakti secara rutin yang melibatkan seluruh warga ya. Bisa membersihkan got seperti itu ya. Nah, membiasakan perilaku hidup sehat, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang material rumah sembarangan, dan tidak membakar sampah sembarangan di sekitar rumah kita. Tidak boleh membakar sampah ya, karena itu asapnya itu bisa menipiskan ozon, lapisan udara ya Nak ya, bisa tidak baik ya Nak ya. Dan harus dijaga lingkungan sekitar. Kalau kita membawa sampah, Bu Rini suka lihat tuh ada anak soleh-soleha tidak ada tempat sampah, umpamanya diangkot, dikantongin dulu, nanti ketika ketemu tempat sampah baru kita buang ke tempatnya ya. Kalian harus tidak nyaman buang sampah sembarangan, tidak nyaman sampah bekas kalian tidak tepat di tempatnya ya Nak ya, seperti itu. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Wah, siapa nih yang udah kangen sekolah? Iya, semoga COVID ini ya Nak ya segera berlalu. Semoga kita bisa bersama-sama lagi belajar di sekolah ya Nak ya. Bisa bertemu lagi sama teman, sama bu guru, sama sekolah kalian. Kalian pasti sudah sangat rindu ya Nak ya. Kita berdoa. Oke, ya. Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal regu piket. Wah, kelas 3 ini belum ada ya regu piketnya. Ya, tidak apa-apa, tapi kalian tetap di rumah ya Nak ya. Ya, itu adalah life skill, kecakapan hidup ya. Bisa bersih-bersih itu bermanfaat untuk kita sendiri ya Nak ya. Membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal regu piket. Tadi yang pertama. 2, membersihkan laci meja dan sampah sekitar tempat duduk ya. Biasanya kan bu guru kalau kalian habis istirahat, ayo operasi semut ya. Siapa nih yang kangen operasi semut? Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengotori kelas dengan membuang sampah atau bungkus jajanan di kelas, tapi kan ada tempatnya Nak ya. Kemudian membersihkan papan tulis setiap selesai pelajaran ya. Menyiram tanaman di kelas atau sekolah, di taman ya Nak ya. Meletakkan sampah di tempat sampah setiap kali menjumpai sampah di sekitar sekolah. Barangkali ada yang teman tidak sengaja buangnya sambil menoleh kemana. Nah, itu biasanya tidak tepat plastiknya ke tempatnya.
Nah, kalau kalian lihat, boleh diambil kebaikan, dimasukkan ke tempatnya ya nak. Kemudian melakukan kerja bakti kebersihan kelas secara berkala. Insya Allah sudah kalian laksanakan ya nak ya, di kelas 2, di kelas 1 ya, itu good. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan di tempat umum. Kita ulang lagi dari pertama tadi apa? Memelihara kebersihan lingkungan rumah. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan pemukiman ya, sekitar rumah. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, yang keempat, menjaga kebersihan di tempat umum. Cara dan menjaga dan memelihara ketertiban di tempat umum adalah sebagai berikut. Tidak membuang sampah sembarangan. Selain mengotori dan menimbulkan bibit penyakit, kebiasaan ini juga berbahaya bagi keselamatan orang lain. Misalnya, kita membuang kulit pisang di jalan, kemudian ada orang yang terpeleset dan jatuh, yaitu berdosa. Nah, bahkan dalam Islam itu mengambil duri di jalanan dibuang ke tempat sampah itu sebagian dari iman juga ya nak ya. Itu pintu pahala ya nak ya, tidak lepas dari itu orang beriman. Kemudian tidak meludah atau membuang ingus sembarangan. Orang akan merasa tidak nyaman jika melihat ingus atau ludah yang dibuang sembarangan ya. Kalau kalian melihat itu kan hal yang menjijikan, berarti kalian tidak boleh juga melakukan itu ya nak ya. Ada tempatnya, ke kamar mandi atau bisa ke tisu dulu ya, nanti buang ke tempat sampah tuh. Kemudian membersihkan dengan tuntas setelah buang air di kamar mandi atau WC. Nah ini ya, biasanya suka ada yang lapor, Bu Guru, aku tadi lihat yang kotoran di kamar mandi, aku siram 7 kali. Wah, langsung dikasih bintang itu sama Bu Rini ya. Ya, Bu Rini juga kalau melihat yang seperti itu suka langsung Bu Rini siram ya, dibersihkan. Dan kita kan tidak suka melihat yang seperti itu nak, kamar mandi atau WC yang masih kotor. Berarti kita pun tidak boleh melakukan hal yang seperti itu ya. Dan kalau melihat terlanjur sudah ada orang yang melakukan itu, kita siramlah. Itu adalah pahala kebaikannya. Apalagi Islam itu at-tahuru satrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Allah melihat kita ya, malaikat melihat kita melakukan itu nah. Kemudian jika bersin-bersin hidung dan mulut ditutup dengan sapu tangan atau tisu ya nah ya. Kalau tidak ada boleh dengan dibalik baju ya, itu tidak boleh sembarangan ke temennya, aduh nggak boleh ya sayang ya. Tidak melakukan aksi coret-coret di tempat umum. Wah ya, tidak boleh. Umpamanya ada dinding yang sudah dicat dengan rapi, dengan bagus, dicoret-coret, itu perbuatan tidak baik ya. Seperti itu. Kita jaga ya sarana prasarana umum biar semuanya nyaman, biar disiplin ya. Terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Baik anak-anak soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini telah kita pelajari bersama, yaitu tadi tentang menghargai perbedaan, menghargai keberagaman bersama teman. Kemudian ada sikap atau cara menyampaikan kritik dan saran kepada teman, dan juga ada tentang menjaga lingkungan bersama ya, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan pemukiman, atau lingkungan di tempat umum ya. Semoga bisa dipahami dan bisa kita praktikkan ya anak-anak soleh dan soleha. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, kita
Akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.